Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mr. Rizkyari Alda Limbong. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang iman yang memasyarakatkan. Baiklah, langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama adalah umat Katolik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Umat Katolik hidup bersama umat beragama dan kepercayaan lain di bumi Indonesia. Oleh karena itu, umat Katolik harus mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik ini. Jelaslah bahwa Tuhan mengkehendaki kita membentuk satu keluarga dalam semangat persaudaraan. Cinta kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari cinta kepada sesama, dan kepunahan hukum adalah cinta kasih, termasuk cinta kasih kepada sesama. Tentu Indonesia merupakan satu masyarakat majemuk. Di dalamnya terdapat keberenekaan suku, budaya, dan agama. Akan tetapi, ada kesatuan dan persatuan berdasarkan filsafat hidup dan ideologi bangsa. Nah, masyarakat menjadi hidup dan berkembang dengan serasi apabila setiap pihak mengesahkan 3 hal. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, kerjasama. Dengan demikian akan ada iklim persaudaraan dan kekeluargaan. Nah, dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan, kita berusaha saling melayani dan bersama-sama bergotong royong melayani kepentingan umum. Gotong royong musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas kehidupan bangsa kita yang sebenarnya, mengamalkan tuntunan keterbukaan, komunikasi, dan kerjasama. Dengan ikut membina dan meningkatkan persaudaraan, kita menjadi tanda keselamatan dan ikut mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang umat Katolik dalam masyarakat Indonesia. Menurut catatan sejarah, pada abad ke-7 sudah ada umat Katolik di kawasan Sumatera Barat. Iman Katolik tidak memisahkan umat dari kebersamaan hidup kemasyarakatan dengan warga-warga lain sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, pertama, umat membaur dengan masyarakat lingkungan apapun agamanya. Umat tidak menyendiri, sebaliknya ikut serta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di RT, desa, kelurahan, malah sampai tingkat nasional. Yang kedua, di dalam gerakan kebangkitan nasional dan dalam perjuangan kemerdekaan, anggota umat turut serta secara aktif dan bersama anggota masyarakat lainnya. Malah dalam barisan pahlawan nasional tercatat juga nama tokoh-tokoh Katolik. Yang ketiga, di dalam berbagai bidang usaha demi pembangunan nasional, umat Katolik ikut berperan dengan memangku suatu kedudukan tertentu dan dengan memberikan sumbangan yang berbeda-beda menurut keadaan dan kemampuan masing-masing. Nah, gereja tidak menuntut umatnya meninggalkan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kebudayaan bangsa. Sebaliknya, gereja mengajarkan bahwa apa saja yang baik dan luhur harus dipelihara dan dikembangkan. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pewaris budaya dan pandangan hidup bangsa. Bila dikaji dengan baik, tampak bahwa kelima sila mengandung makna kemanusiaan yang sejalan dengan cita-cita luhur umat Katolik berdasarkan imannya. Pengembangan kelima sila di dalam dokumen-dokumen resmi yang menjadi konsensus nasional pun mengandung banyak paham dan nilai yang sepenuhnya sejalan dengan aspirasi iman Katolik mengenai manusia dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemimpin umat Katolik dan seluruh jajaran umat Katolik bersyukur karena negara didasarkan atas Pancasila.
Pancasila sebagai landasannya. Landasan ini dapat mengatasi keberagaman di dalam suatu tatanan yang kukuh dalam mengusahakan suatu negara yang adil dan makmur. Kebudayaan dan pandangan hidup Pancasila didukung dan dikembangkan di dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan oleh seluruh pimpinan dan umat Katolik Indonesia, baik di dalam Pedoman Kerja Umat Katolik tahun 1975 nomor 1 maupun di dalam Kesepakatan Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia tahun 1984 nomor 43. Hal ini secara jelas ditegaskan. Penegasan itu dilakukan terutama karena kesamaan aspirasi yang terungkap dalam Pancasila dan dalam pemahaman mengenai manusia dan masyarakat yang dianut umat Katolik. Nah, baiklah kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa. Adapun dasar dan motivasi keterlibatan kita dalam pembangunan ini adalah perutusan Kristus. Dengan permandian, kita dijadikan umat Kristen dan sekaligus diutus ke tengah-tengah dunia. Kerasulan dalam tata dunia adalah kerasulan gereja, yang secara khusus dipercaya kepada kaum awam. Dalam keterlibatan ini, kaum awam menanggapi panggilan Allah dan menemukan penghayatan spiritualisnya. Nah, umat Katolik akan semakin ditantang oleh perubahan yang amat cepat di dalam bidang politik, ekonomi, budaya, komunikasi sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai segi kehidupan manusia. Dalam gelombang itu banyak ditemukan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani. Setiap peluang untuk bersama seluruh rakyat membangun masa depan yang sejahtera perlu disambut atas dasar iman yang mendunia. Perlu diusahakan agar proses itu terus-menerus disemangati oleh kesediaan mencari kehendak Allah dalam segala lika-liku pergulatan bangsa. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kewarganegaraan, mereka yang dibimbing oleh suara hati Kristiani sesuai dengan nilai-nilainya. Kaum awam beriman melaksanakan tugas yang tepat, memasuki tatanan duniawi dengan nilai-nilai Kristiani, namun sekaligus menghormati hakikat dan otonomi sepenuhnya tatanan itu, dan bekerja sama dengan warga negara lain menurut kompetensi dan tanggung jawab khusus mereka. Konsekuensi ajaran dasar Konsili Vatikan II ini adalah bahwa kaum awam beriman tidak pernah boleh melepaskan peran serta mereka di dalam kehidupan umum. Artinya, di dalam banyak bidang ekonomi, sosial, legislatif, administrasi, dan kebudayaan yang beraneka ragam, yang dimaksud untuk memajukan secara organik dan institusional kesejahteraan umum. Usaha ini antara lain peningkatan dan pertahanan kebaikan-kebaikan, misalnya pertahanan umum dan perdamaian, kebebasan dan kebersamaan, hormat terhadap hidup manusia dan lingkungan, keadilan dan solidaritas. Baiklah, itu saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih.